Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Salawat dan salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dan maksud kami menyusun makalah ini adalah agar kami dapat memahami ijarah bagi kita semua. Dan kami menyadari bahwa makalah ini memang belum sesempurna yang kalian harapkan atau yang saya harapkan. Namun paling tidak hasilnya yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait dengan materi ijarah. Dan atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan makalah ini atau video ini, kami memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga makalah ini dapat diterima. Lanjut yang kedua, yakni latar belakang masalah. Mengapa kelompok kami memilih judul tentang ijarah ini? Yakni yang pastinya ini adalah suatu tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kami atau dosen pengampu kami yang memang dikhususkan untuk pada kelompok kami. Oke, lanjut pada yang ketiga, yakni rumusan masalah, yakni dari uraian yang saya ucapkan di atas, yakni dalam memilih judul tersebut kami sebagai penulis untuk bermaksud mengetahui lebih dalam suatu produk syariah dari suatu lembaga keuangan syariah, maka sangatlah perlu dilakukan penanjangan rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam praktek akad ijarah? Dan yang keempat adalah manfaat dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian kami, di sini saya uraikan sebagai dua macam. Yang pertama, untuk mengetahui praktek akad ijarah. Yang kedua, yakni untuk mengetahui tinjauan hukum Islam ijarah. Dan manfaat untuk penelitian ijarah ini adalah yang pertama, untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas akad ijarah. Yang kedua, yakni untuk dijadikannya sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah akad ijarah dalam hukum Islam. Kita lanjutkan kepada metode penelitian. Metode penelitian kami ialah penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi teori bisnis tazkiyah pada akad ijarah dan penerapan akad pada pelaksanaan ijarah di masa kini, apakah sudah sesuai dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan penalahan terhadap berbagai buku, literatur catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teori bisnis tazkiyah di BMT atau Baitul Mal At-Tanwil tersebut adalah tentang bagaimana sebuah BMT menawarkan dan memasarkan juga mengaplikasikan semua akad yang ditawarkan oleh BMT, apakah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak atas dasar ridho atau rela, dan tidak ada paksaan serta tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip tazkiyah, di mana prinsip tersebut adalah sebuah transaksi ekonomi yang suci dan bersih, bukan hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih menentukan
bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, ataukah mendapatkan harta benda itu serta berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selanjutnya adalah pembahasan dan paparan data. Yang pertama A. Praktik ijarah dengan jaminan menurut para ulama fikih. Sewa menyewa di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau yang arti ganti. Dari sebab itu as-sawab pahala dinamai ajru atau upah. Jadi al-ajru menurut pengertian syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dan dari pengertian tersebut itu terlihat bahwa yang disebut dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini benda tidak berkurang sama sekali. Dalam perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah adalah manfaat dari benda suatu yang disewakan tersebut. Dalam hal ini juga merupakan manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga seperti karya pribadi pekerja. Transaksi ijarah itu dilandasi adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan perpindahan kepemilikan hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah itu sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah mampu jasa. Selanjutnya, ijarah adalah akad yang mengatur suatu pemanfaatan hak guna tanpa terjadinya perpindahan kepemilikan. Maka banyak orang yang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sama mengacu pada ihwal sewa menyewa. Menyamakan ijarah dengan leasing itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak juga sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dengan leasing, tetapi ada beberapa karakteristik yang membedakannya. Yang pertama, dari objek. Bila dilihat dari objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. Jadi yang disewakan dalam leasing itu terbatas pada manfaat barang saja. Bila kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja, kita dapat menggunakan leasing. Di lain pihak, dalam ijarah, objek yang disewakan itu bisa berupa barang maupun jasa atau tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan barang yang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja atau jasa disebut upah mengupah. Jadi yang disewakan dalam ijarah adalah manfaat barang maupun tenaga kerja. Sewa beli. Yang dimaksud sewa beli di sini ialah kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa beli ini, perpindahan pemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang disewakan. Dan di dalam syariah, akad sewa beli ini diharamkan karena adanya dua akad sekaligus, atau dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan safqataini fis safakoh. Ini menyebabkan gharar dalam akad, yakni adanya ketidakjelasan akad, apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli. Mungkin sedikit saya tambahkan landasan tentang ijarah sebelum video ini saya closing. Landasan tersebut itu terdapat pada Quran surah At-Tolak ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa in adhna lakum fa'tuhunna ujurahunna, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Quran surah At-Tolak ayat 6. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.